Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada era zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau budaya asing sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Yakni salah satunya ialah pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja-remaja saat ini. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat biasa dan sudah tidak dilarang. Padahal dalam Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah dilarang, karena perbuatan tersebut bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya sudah jelas, saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan akibat dari pergaulan bebas. Zina itu merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara dari keduanya. Bahkan perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam sangat dilarang dan haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka bagi yang sudah menikah. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah ada balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah, sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Lantas bagaimanakah cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina itu, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi pada layar Anda agar video ini lebih bermanfaat. Nah, berikut inilah tujuan amalan penghapusan dosa zina. Yang pertama adalah menyesali perbuatan. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan yang bersungguh-sungguh. Penyesalan yang dirasakan oleh seseorang yang telah berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyesali dosa yang telah dilakukannya akan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dengan taubatan nasuha. Jika ingin menghapus dosa apapun, bahkan itu dosa zina, maka seseorang haruslah dengan bersungguh-sungguh untuk bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha itu merupakan taubat yang bersungguh-sungguh
yang berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang telah melakukan kesalahan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Dan ketiga adalah sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa-dosanya. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan dengan cara sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat Isya. Dengan mengerjakan sholat taubat, tentunya juga tidak meninggalkan sholat wajib, maka dosa yang pernah dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah pada ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu yang keempat adalah dengan memperbanyak zikir dan beristighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Pada kalimat istighfar itu merupakan sebuah kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Dan juga orang-orang yang bila mana mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dan mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Lalu yang kelima, melakukan kebaikan terhadap sesama. Apabila seseorang telah berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan suatu hal kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti halnya dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain, dan memberi makan binatang, dan lain sebagainya. Seperti yang dikisahkan, ada seorang wanita pelacur yang masuk surga karena ia telah memberikan minum pada seekor anjing yang sedang kehausan. Dan yang keenam adalah menjalankan ibadah puasa. Berpuasa merupakan salah satu cara kita dengan melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan cara yang bersungguh-sungguh, terutama jika kita melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Kemudian yang terakhir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu dapat menjernihkan hati. Dengan kita membacanya, tidak hanya mendatangkan ketenangan,
akan tetapi juga dapat menghapuskan dosa seseorang. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Dan bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan zina tersebut, wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.